Selamat pagi Ibu Egi dan Bapak Fadli. Selamat pagi, Cesi. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya ya untuk hadir Sama-sama di Ibu. interview kita hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena interviewnya diadakan secara online karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Perkenalkan, sebelumnya saya Gia Cecilia dan rekan saya Fadli dari Infinity Paper Corporate. Mungkin Cesi juga sudah tahu ya, belum melamar ke sini. Iya. Kami dari tim HRD yang akan menginterview saudari Cesi. Oke, kita mulai aja. Mbak Cesi boleh langsung memperkenalkan dirinya sebelum kita mulai wawancaranya, Mbak. Ya, baik. Pertama, selamat pagi dan Bapak Fadli. Perkenalkan, nama saya Cesi Novelita Tandean. Saya bisa dipanggil Cesi. Saya ada lulusan dari Tarakanita, jurusan sekretaris, dan sekarang saya juga sedang melanjutkan pendidikan saya di BINUS Online untuk mendapatkan gelar S1. Saya mengambil jurusan manajemen bisnis, dan sekarang saya juga sedang bekerja di asuransi umum BCA sebagai sekretaris. Saya rasa itu cukup. Terima kasih. Oh, sekarang masih bekerja ya. Terus Iya, Pak. Mbak Cesi tahu lowongan pekerjaan ini dari mana ya? Saya melamar via Jobstreet, Pak. Begitu. Emang di kantor sebelumnya kenapa bisa memutuskan melamar pekerjaan di perusahaan kita nih? Sebenarnya karena lokasi kantor Infinity ini lebih dekat sih dari rumah saya, Pak. Dan juga saya melihat seperti jenjang karirnya dan juga salary yang ditawarkan baik, lebih baik dari kantor saya sebelumnya. Mbak ceritakan pengalamannya. Iya, saya sebelum saya bekerja di asuransi umum, saya bekerja itu saya di admin finance. Pekerjaan saya, mereka pokoknya mengurus semua yang berurusan dengan finance. Lalu saya pindah ke asuransi umum BCA, saya bekerja sebagai sekretaris BOD. Sekretaris pada umumnya, mengatur jadwal, mengatur perjalanan bisnis, pokoknya mengurusi semua yang berhubungan dengan direktur saya. Oke, sekarang bisa dijelaskan, kami ingin tahu nih kelebihan dan kekurangan apa sih yang ada dari Mbak Cesi. Kalau kelebihan, saya percaya diri, saya berani bilang kalau saya mampu bekerja dengan cepat dan juga saya orangnya mudah beradaptasi dengan lingkungan. Karena selain itu saya juga menguasai basic-basic sekretaris karena saya sudah mempunyai pengalaman sekretaris sekitar 2 tahun. Jadi saya punya pengalaman yang cukup untuk menjadi sekretaris dan juga kekurangan saya, menurut saya kekurangan ini sangat fatal untuk sekretaris. Saya orangnya agak pelupa, tetapi saya punya cara untuk menanggulanginya. Catat apapun, maksudnya saya selalu membuat to-do list, apa yang harus saya kerjakan, saya juga mencatat hal penting supaya tidak lupa. Kayak gitu, Ibu. Oke, sekarang bisa dijelaskan motivasi Anda dalam bekerja. Ya, kita sebagai manusia bekerja ya untuk hidup, untuk mendapatkan gaji. Jadi ya salah satu motivasi saya untuk bekerja adalah karena bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup saya. Selain itu juga saya mengharapkan jenjang karir dan juga pengalaman dari pekerja sih. Mbak Cesi tadi kan melamar karena lokasi lebih dekat, terus salary yang jadi daripada perusahaan sebelumnya. Apa ada lagi alasan yang benar-benar memutuskan untuk mendaftar dan nantinya akan keluar dari perusahaan sebelumnya?
Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, selain lokasinya yang jauh lebih dekat, juga sebenarnya saya udah mau ngelamar di perusahaan ini dari lama, karena ini kan merupakan perusahaan kertas yang besar ya di Indonesia ini. Jadi saya juga lumayan tertarik dan saya nunggu-nunggu lowongannya. Waktu itu memang belum ada, tapi kebetulan sekarang udah ada. Ya udah, jadi saya melamar. Oke, jadi eh, bisa saya sebut cita-cita ya dari dulu. Oke, oke. Iya, betul, Pak. Eh, Mbak Cesi lancar dalam berbahasa Inggris? Seperti yang sudah saya lampirkan di CV saya, di situ ada berapa skor TOEIC saya, dan juga saya juga sudah mengirimkan sertifikat TOEIC saya. Dan selain berbahasa Inggris, saya juga pernah belajar bahasa Jepang walaupun tidak lancar, tapi saya bisa membaca huruf Jepang kayak katakana dan hiragana gitu sih, Pak. Terus menurut Mbak Jessi, kualitas apa yang Mbak Jessi miliki, kualitas yang paling menonjol ya, yang Mbak Jessi miliki, yang paling penting untuk pekerjaan sekretaris ini? Menurut saya, kalau dari pekerjaan sekretaris itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan atasan kita kepada kita. Karena sebagai sekretaris kita banyak mengetahui informasi-informasi yang sebenarnya konfidensial, dan itu dibutuhkan kepercayaan dari atasan kita kepada kita agar bisa memberikan itu semua secara nyaman gitulah. Nah, selain itu juga menurut saya sekretaris juga punya time management yang baik, karena harus bekerja berdasarkan prioritas. Karena kan nggak mungkin kita juga cuma melayani satu direktur. Kebanyakan sekretaris itu memegang 2 atau 3 lah. Gitu sih, Pak. Oke, sekarang saya pengen tahu dong, dengan pengalaman yang Mbak Cesi sudah miliki selama ini, kira-kira sudah berapa banyak job desk sekretaris yang Mbak Cesi lakukan, dan apa saja, bagaimana cara mengerjakannya? Karena setahu saya semuanya itu diberikan di edukasi di Iya, jadi menurut saya sih job desk sekretaris yang selama ini sudah saya kerjakan itu ya seperti biasa, kayak mengatur jadwal, terus juga kayak menyaring siapa aja yang bisa bertemu dengan atasan saya, juga berhubungan dengan pihak dalam dan pihak luar, kayak menjadi jembatan komunikasi antara atasan saya dan juga orang-orang di sekitarnya, mengatur perjalanan bisnis, dan juga ya pokoknya semua pekerjaan sekretaris yang lain lah banyak. Tapi menurut saya selama saya menjadi sekretaris ini, saya belajar hal baru, yaitu bagaimana cara menyesuaikan diri dengan karakter bos yang berbeda gitu. Jadi kan sekarang saya memegang tiga direktur. Nah, saya tuh harus mempelajari direktur yang ini sukanya pekerja yang bagaimana, dia sukanya yang model kayak gimana. Jadi itu sih mungkin soft skill yang saya pelajari selama menjadi sekretaris ini. Oke, menarik ya, karena sebenarnya terlihatnya sekretaris ini tidak terlalu banyak pekerjaannya, padahal begitu banyak tanggung jawab yang harus dipegang oleh sekretaris. Kalau misalnya Cevi terima, apakah ada harapan besar salary yang akan diberikan oleh perusahaan? Kalau saya lihat dari Job Street, perusahaan ini menawarkan di range 7 sampai 11 juta ya. Mungkin sekitar dari 7 sampai 11 juta sih, Bu. Apakah itu cukup jauh daripada yang sudah diterima dari Sebenarnya memang ya lebih lah. Oke, baik, kami akan pertimbangkan hasilnya.
untuk Mbak Ceci, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Kira-kira kalau pemberitahuan saya diterima atau tidaknya itu bisa dalam berapa lama ya Bu saya dikabari? Untuk hasil dari interview hari ini, range waktu dikabarinya itu paling lama dalam waktu 2 minggu. Nanti akan dikabari melalui email. Ya oke, itu saja sih Bu pertanyaan dari saya. Oke, saya rasa cukup untuk interview hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan oleh Mbak Ceci. Semoga di lain waktu kita bisa berkomunikasi lagi. Baik, terima kasih. Semoga bertemu lagi ya Ibu Egi dan Bapak Fadli. Terima kasih. Saya bisa leave meeting ini sekarang, Bu? Boleh. Ya, silakan Mbak ya. Ya, terima kasih.